Tapi pemerintah kan juga akhirnya dengan misalnya pembubaran FPI, yang wah masih semrawut sampai sekarang ya. Ada orang yang membela, ada yang menolak hal tersebut ya. Tapi sudah terlarang, intinya sudah terlarang. Ya, kita mengikuti jalan pemerintah. Penangkapan teman-teman kita itu gitu ya. Artinya kan pemerintah juga saat ini sebenarnya sudah lebih keras lagi dong. Iya, sebetulnya dalam hal itu kita harus mengapresiasi ya. Tetapi memang masih ada tentu beberapa celah dan sebetulnya pemerintah sekarang ini menjadi korban posisinya dari pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Dari pemerintahan-pemerintahan sebelumnya yang membiarkan atau dalam tanda kutip memelihara Hmm. gitu. Seperti misalnya Hizbut Tahrir misalnya. Itu kan kalau kita lihat di Timur Tengah, Hizbut Tahrir itu tahun 52, 55 sejak awal kelahirannya sudah dilarang di Timur Tengah. Tapi di Indonesia, Hizbut Tahrir itu diberi fasilitas oleh negara, diberi badan hukum, diberi fasilitas, diberikan izin untuk menggunakan fasilitas-fasilitas negara, seperti ketika Muktamar Khilafah di Gelora Bung Karno, bahkan pada saat itu disiarkan secara utuh di TVRI, yang notabene adalah televisi yang dibiayai dengan APBN. Itu Hizbut Tahrir. Anda bicaranya berarti Gus ini politik identitas ya? Ya ini kesalahan pemerintahan masa lalu sebetulnya, yang harusnya dievaluasi oleh pemerintahan sekarang. Jangan sampai pemerintahan yang sekarang juga melakukan hal yang sama, melakukan kesalahan yang sama. Karena berdasarkan, kalau kita belajar kepada sejarah, radikalisme itu tumbuh selalu diiringi dengan pragmatisme politik pemerintah yang berkuasa. Misalnya Arab Saudi, Mesir. Di Mesir itu zamannya Presiden Gamal Abdel Nasir, kelompok radikal di sana itu sudah hampir habis. Tapi ketika Gamal Abdel Nasir itu jatuh, kemudian diganti oleh Presiden Anwar Sadat merangkul mereka karena butuh dukungan politik. Padahal ini kepentingan jangka pendek yang sangat merugikan pada jangka panjang. Akhirnya dia sendiri mati di tangan kelompok itu. Dibunuh kan, dan Anwar Sadat ini dibunuh oleh mereka. Yang awalnya pada saat Anwar Sadat naik, mereka mendukung. Tetapi kemudian di tengah jalan mereka berpisah dan Anwar Sadat ini harus tewas di tangan mereka. Kalau kita mengatakan seperti itu, emang jumlahnya di Indonesia banyak? Banyak. Cukup mengkhawatirkan. Jumlah dan itu berdasarkan data penelitian dari berbagai lembaga yang pernah melakukan penelitian di sini. Contoh misalnya, karena terorisme itu tidak terjadi tiba-tiba, ada rangkaian yang panjang. Mulai dari eksklusivisme, intoleransi, radikalisme, sampai ujungnya adalah terorisme. Yang teror saja misalnya, yang sudah siap, yang ada di dalam kelompok Jamaah Islamiyah, anggotanya lebih dari 6.000. Lebih dari 6.000. Yang kelompok Jamaah Islamiyah ini yang sudah dari tahun 99. Tapi kan kalau dibilang banyak, sebenarnya tidak sebanyak masyarakat Indonesia yang... Ya, ini yang teror. Tapi di lapisan bawahnya banyak sekali. Gitu. Cukup banyak. Kalau digabung dengan JAD, itu bisa 17 ribuan. Dan itu orang yang sudah siap melakukan kegiatan terorisme. Ini politik bukan? Tentu saja ada aspek-aspek politik di sana. Karena sebetulnya kelompok radikal itu kan gerakan politik. Gerakan politik yang ingin merebut kekuasaan. Hanya saja mereka menggunakan bungkus agama, cover agama. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa dengan agama sebetulnya bisa sangat efektif, termasuk untuk melakukan perebutan jabatan politik. Suatu kejahatan apapun ketika dibungkus dengan agama akan terlihat mulia. Contoh misalnya, membunuh seseorang itu kejahatan yang besar. Tapi ketika dibungkus dengan jihad, menjadi suatu hal yang dipandang mulia. Memukul orang itu perbuatan jahat. Tapi ketika dibungkus dengan amar ma'ruf nahi mungkar, menjadi suatu hal yang mulia. Di Suriah, berzina itu kejahatan agama. Tapi ketika dibungkus dengan jihad nikah, menjadi mulia. Mencuri itu juga
kejahatan ketika dibungkus dengan kalimat fight menjadi mulia. Merampok, kejahatan ketika dibungkus dengan ghanimah menjadi mulia. Ini konsep-konsep agama yang disimpangkan oleh mereka. Karena sesungguhnya ketika konsep itu diturunkan oleh Tuhan bukan untuk itu padahal. Sebetulnya keadaannya berbeda, situasinya keadaan sangat berbeda dan objeknya juga sangat jauh berbeda, tata caranya pun juga berbeda, sangat jauh berbeda. Misalnya yang sering kali disalahpahami itu kan jihad. Sebetulnya paling banyak disalahpahami. Padahal jihad itu maknanya amat luas. Bahkan salah seorang ulama, Imam Ibnul Qayyim, mengatakan bahwa jihad itu adalah derma, kebajikan. Semua kebajikan itu jihad. Tapi mereka mempersempit makna jihad itu hanya serangan secara fisik kepada orang yang di luar kelompoknya. Targetnya siapa yang paling mudah dipengaruhi? Targetnya adalah orang-orang awam tentu saja. Orang-orang awam yang semangat agamanya menggebu-gebu, tidak disertai dengan ilmu. Saya nggak ngerti kalau orang awam semangat agamanya menggebu, saya baru mualaf. Ya. Saya juga semangat, saya menggebu untuk mempelajari Islam gitu ya. Ya, tapi Om Deddy kan punya guru yang benar. Nah, masalahnya banyak yang tidak punya guru yang tepat. Tapi bukan gitu, Gus. Maksud saya gini, Gus. Anggap saja saya punya guru, tiba-tiba gurunya mengatakan, bunuh saja, ini boleh, gini-gini. Nggak masuk juga di logika saya. Saya tinggalin Islamnya ada yang ada juga. Ya, betul. Karena mereka berislam tidak dengan logika. Padahal Nabi pernah mengatakan bahwa ad-dinu aqlun, faladina liman la aqlalahu. Agama itu logika. Kalau tidak masuk dalam logika, maka tidak dianggap sebagai agama itu. Tapi ketika mereka mau mengubah mindset orang, segala sesuatu bisa dilogikakan. Betul. Itu yang jadi masalah. Betul. Itu yang menjadi cara doktrinasi mereka. Yang tadi Gus mengatakan ketika membunuh dianggap menjadi jihad, jihad menjadi sebuah logika untuk membunuh. Akhirnya seperti itu. Betul. Makanya memang salah satu kuncinya adalah guru, dan kita memang harus beragama itu dengan nalar. Tidak bisa kita beragama tanpa nalar itu. Contoh misalnya, pernah ada satu kasus pelaku bom itu adalah mantan preman yang pernah melakukan semua kejahatan mungkin dia pernah lakukan. Kalau datang kepada guru yang tepat, mungkin akan dinasehati untuk introspeksi, untuk evaluasi diri, dan seterusnya. Tetapi ketika datang ke guru teroris ini, dia justru dibilang bahwa dosamu ini udah terlalu besar dan nggak akan ada yang bisa menghapus kecuali amaliyah jihad fisabilillah. Kebayang. Jadi ini saya dapat cerita dari Ali Imran, pelaku bom Bali. Jadi maksudnya diubah mindsetnya bahwa menebus dosa ya harus melakukan sesuatu. Betul. Tapi dengan membunuh lagi atau dengan merampok lagi dengan bungkus agama itu sendiri. Ini dia makanya Gus. Kalau kita bicara seperti ini sebenarnya menariknya begini loh. Kayak kemarin juga saya cukup kaget ketika di Banten atau di Serang ya, itu masih ada perda yang menutup warung ketika puasa yang sampai rice cookernya diambil buat bukti. Gini loh, saya ini tahun kedua saya puasa. Alhamdulillah. Sayangnya saya tuh minggu lalu operasi, jadi saya harus makan antibiotik sehari 3 kali, nggak boleh telat lah. Jadi saya nggak berpuasa gitu, saya nggak berpuasa. Nah, saya berpikir kan sebenarnya tidak semua orang Islam berpuasa pada saat ini. Ada orang yang sakit, ada orang tua, ada wanita haid dan sebagainya. Kalau warung ditutup, tapi saya nggak yakin kalau restoran bintang 5 ditutup di sana. Iya. Iya, itu toko buah. Masalahnya memang pemahaman agamanya memang sangat sepotong-sepotong ya. Puasa itu kewajiban. Tetapi ada yang orang-orang yang tidak wajib berpuasa, musafir. Kalau warung dijual di pinggir jalan, mungkin banyak musafir lewat di situ. Bayangkan seandainya tidak ada yang buka, mereka akan makan di mana? Mereka rumahnya juga jauh, mungkin membawa bekal berhari-hari. Orang yang sakit, perempuan yang hamil, menyusui, dan seterusnya, ada banyak orang yang boleh untuk tidak berpuasa. Sebagaimana tadi disinggung di awal bahwa ini kan agama Islam, ini agama kemanusiaan. Berarti sebenarnya gampang kan? Gampang sekali. Nabinya sendiri bilang bahwa ad-dinu yusrun, agama itu kemudahan. Dan Nabi itu ketika disuruh milih antara dua hal, pasti Nabi akan memilih yang paling mudah. Itu. Agama ini mudah. Dan agama itu rahmat. Rahmat untuk alam semesta. Sehingga ketika kita melakukan nalar terhadap agama, sebenarnya parameternya itu saja.
apakah sesuatu itu termasuk rahmat atau tidak? Kalau mendatangkan rahmat, itu berarti agama. Tapi kalau mendatangkan laknat, mendatangkan bencana, berarti itu bukan agama. Itu mungkin politik, itu mungkin kepentingan ekonomi, itu mungkin kepentingan nafsu. Nah, tapi disinilah ketika laknat dibungkus menjadi bungkusan agama, menjadi masuk ke nalar Betul, akhirnya. betul sekali. Sosiolog Muslim itu pernah mengatakan bahwa kalau kamu mau mengelabui orang bodoh, maka bungkuslah sesuatu itu dengan agama. Itu diucapkan ribuan tahun yang lalu. Because believe ya, karena percaya itu tidak lagi pakai nalar kan. Betul. Iya. Ya kan? Ya, kemarin babi ngepet. Iya. Cerita babi ngepet ditangkap. Iya. Itu kan aduh gitu kan. Lagi ribut-ribut ada babi ngepet ditangkap. Gus, ini gimana ya? Menurut saya begini, kalau misalnya kita di Indonesia seperti ini, Anda kan pernah di Suriah, Iya. ya kan? Apa yang Anda lihat? Kenapa Anda memerangi hal ini gitu? Iya, saya ini kan belajar dulu di Suriah. Dan saya ini menjadi korban perang Suriah. Karena terjadi perang akhirnya saya harus deportasi. Gitu. Sehingga sejak saat itu dan perang di Suriah itu betul-betul sangat terkait dengan saya. Karena banyak guru saya yang meninggal di tengah-tengah perang itu. Banyak kawan-kawan terdekat saya meninggal pada saat perang itu. Jadi perang ini betul-betul sangat terasa kepedihannya bagi saya. Dan saya tidak ingin apa yang terjadi di Suriah itu terjadi dimanapun, termasuk di Indonesia. Nah, tapi sayangnya sejak saya pulang, terutama tahun 2016, itu saya melihat bahwa peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di Suriah ini di copy paste di Indonesia. Polanya sama, aktornya sama. Kenapa? Karena aktor radikal terorisme ini kan transnasional yang tidak mengenal batas negara. Contoh misalnya, di Suriah itu salah satu yang perang kan ISIS. Di Indonesia ISIS juga ada, JAD. Di Suriah yang perang salah satunya juga Al-Qaeda. Di Indonesia ada, yaitu Jamaah Islamiyah. Salah satu yang perang Hizbut Tahrir, di Indonesia juga ada Hizbut Tahrir Indonesia. Ikhwanul Muslimin juga ikut berperang, di Indonesia juga ada. Salafi Wahabi di Indonesia ada. Aktornya sama. Bahkan Indonesia beberapa kelompok dari kita yang menggalang donasi mengatasnamakan kemanusiaan itu banyak disalurkan untuk membeli senjata di Suriah. Kemudian simbol-simbol yang dipakai pun banyak memiliki kesamaan. Contohnya bendera tauhid. Kalau Om Deddy pernah dengar bendera tauhid, itu istilah yang tidak pernah dikenal 1400 tahun perjalanan Islam. Kenapa? Karena di Al-Quran tidak ada. Di hadis tidak ada. Di kitabnya para ulama pun tidak ada. Tapi munculnya perang Suriah memunculkan istilah liwa'ut tauhid, bendera tauhid. Tapi nama apa ini? Ini nama kelompok teroris yang berperang di Suriah. Namanya kelompok liwa'ut tauhid. Di Indonesia itu dipropagandakan oleh orang-orang Hizbut Tahrir. Jadi ini contoh penggunaan simbol yang sama. Ini tidak punya akar sejarah. Karena tidak ada dulu. Ada bendera tauhid itu tidak ada. Oke. Misalnya lagi adalah bagaimana penggunaan masjid ya untuk penggerakan massa. Dulu itu kalau gerakan massa itu kumpulnya di depan kantor DPRD, di depan kantor bupati, di depan Polres. Kenapa sekarang orang demonstrasi itu di masjid? Karena ada contoh berhasil mungkin. Itu dia, makanya yang saya katakan itu tadi. Banyak hal saya kira. Kemudian contohnya lagi adalah ada upaya, pada dasarnya mereka sudah mengkafirkan pemerintah. Karena itu mereka terus melakukan pembusukan terhadap pemerintah. Dulu kami di Suriah, itu pemerintah itu difitnah sebagai Syiah. Padahal mufti atau pemegang otoritas keagamaannya Sunni. Menteri agamanya Sunni. Bahkan menteri pertahanan yang membawahi militer pun Sunni. Jadi mana mungkin mereka tokoh agamanya, militernya mau membantai umat Sunni, itu kan tidak mungkin. Presidennya sendiri sudah sholat di depan publik dengan tata cara yang sangat Sunni. Sama seperti di Indonesia. Ada isu pemerintahan ini PKI, pemerintahan ini anti-Islam, pemerintah ini mengkriminalisasi ulama. Padahal
saya ketika sudah keliling negara Timur Tengah, juga ke Eropa, saya melihat bahwa kebebasan berislam paling bagus ada di Indonesia. Saya tidak mengatakan paling bagus, tapi paling bebas. Paling bebas. Ada di Indonesia. Contoh saja, semua orang bisa naik mimbar. Gak usah jauh-jauh, di Malaysia, Brunei saja, untuk bisa naik mimbar menjadi khotib Jumat, harus pegang sertifikat dari pemerintah. Tapi di kita, semua bisa naik mimbar, menyampaikan materi apapun yang dia suka. Padahal, ini kenapa saya sering mengatakan bahwa kita itu mengalami pasar bebas ustadz. Iya. Karena di sini, semua orang bisa ngaku ustadz. Pasar bebas ustadz. Orang ngaku polisi, dengan cepat bisa ditangkap. Ngaku TNI, tentara bisa ditangkap. Ustadz nggak ada batasannya. Dokter, ngaku dokter, ditangkap. Tapi gimana kalau ngaku ustadz? Semua orang bisa ngaku ustadz. Iya, betul. Itu dia. Betul. Tapi justru karena itu, jadi masyarakat banyak teracuni dengan doktrin-doktrin agamaan yang menyimpang. Iya. Penyalahgunaan. Betul. Ya, yang kecil aja lah. Contohnya kemarin kayak toa masjid dipakai buat bangunin azan. Iya. Ya. Bangunin azan. Sahur. Bangunin sahur. Padahal begini, seringkali mereka tidak mengerti fiqhul awlawiyat atau fikih prioritas. Contoh misalnya, sahur itu hukumnya apa? Sahur itu kan hukumnya sunnah. Tapi mengganggu orang lain, hukumnya haram. Lebih mendahulukan mana yang sunnah sama haram? Tentu kita harus jauhi yang haram. Dan banyak contoh yang lain seringkali hanya ditonjolkan simbol-simbolnya saja, melupakan substansi beragama. Kenapa banyak sekali orang-orang yang akhirnya terpengaruh oleh hal ini? Faktor apa? Ya faktor memang pendidikan kah? Ekonomi kah? Wawasannya memang rendah, saya kira. Wawasan keislaman masyarakat kita ini masih rendah. Dan terutama lagi menurut saya, diamnya tokoh-tokoh agama yang moderat. Kenapa diam? Ya mereka mungkin merasa tidak melupakan kewajibannya, saya kira. Saya juga bingung kalau harus menjelaskan kenapa tokoh-tokoh itu diam. Saya di Majelis Ulama Indonesia. Tetapi ketika saya mencontohkan bagaimana ketidakberdayaan mayoritas itu ada di Majelis Ulama Indonesia. Mayoritas yang duduk di sana adalah ulama yang moderat. Tapi kenapa MUI itu selalu dibajak oleh 1-2 orang yang intoleran? Sehingga menurut penelitiannya, misalnya saya kutip dari penelitiannya Wahid Foundation, mengatakan bahwa aktor intoleransi salah satunya adalah MUI. Bukan karena MUI itu tidak moderat, mayoritasnya moderat, banyak profesor, doktor, tapi pertanyaannya kenapa suara MUI itu dibajak oleh 1-2 orang yang intoleran? Dan itu terjadi ya? Dan itu terjadi, dan itu di Majelis Ulama Indonesia. Oke, kenapa? Ini kan sebetulnya mungkin kalau kita pakai teori sosial ini bagian dari silent majority ya, dan noisy minority. Bagaimana mayoritasnya diam, kemudian juga yang ini kita melihat ada tirani minoritas. Minoritas yang intoleran ini justru membajak suara yang mayoritas. Padahal sebagai saya membaca bukunya Ahmad Rashid, dia orang Afghanistan, dia mengatakan bahwa salah satu hal yang membuat Afghanistan hancur seperti sekarang adalah diamnya kelompok moderat. Ketika kelompok moderat diam, mereka sedang memberi karpet merah untuk kelompok radikal itu. Seperti itu. Itu pengalaman Ahmad Rashid di Afghanistan. Targetnya artinya adalah menjatuhkan pemerintahan yang dianggap zolim, kan intinya begitu kan? Ya. Jadi kalau kita mau lihat struktur cara berpikirnya mereka itu kan begini. Ini saya sampaikan bukan untuk ngajari orang menjadi radikal, tapi supaya kita tahu dan untuk kita menghindari. Kata pepatah Arab dikatakan man lam ya'rifi syarr waqa'a fihi, katanya. Kalau kita tidak mengetahui suatu keburukan, kita bisa jatuh pada keburukan itu. Betul. Jadi begini, pertama yang menjadi basis ideologi mereka itu hakimiyah namanya. Bahwa kedaulatan hukum hanya punya Tuhan, hanya milik Tuhan. Sedangkan ketika kita melihat pemerintahan di seluruh dunia ini, termasuk yang negara mayoritasnya muslim, ada yang pakai kerajaan, monarki konstitusional, ada yang pakai emir, pakai republik seperti kita, itu dianggap oleh mereka
sudah menggunakan hukum yang bukan hukum Tuhan. Padahal hukum itu harus dari Tuhan kalau menurut mereka. Karena hukum harus dari Tuhan dan negara tidak menggunakan hukum Tuhan, maka negara ini tauhid dan kafir. Karena itu mereka kelompok radikal dimanapun pasti mengkafirkan pemerintahannya. Ya, tapi kalau misalnya mereka membunuh juga bukan hukum Tuhan juga dong. Apa Iya. bedanya? Ya, karena mereka mengkafirkan pemerintah dan negara dianggap kafir, maka kemudian rakyat yang hidup di negara tersebut yang mengikuti undang-undang dan sistem yang berlaku di negara itu juga kafir. Berarti gue kafir juga. Kita semua kafir. Baru mualaf. Masa murtad lagi? Itu. Tapi kalau kata Gus Dur itu kan bilang kalau dianggap kafir ya tinggal syahadat lagi. Kok gitu aja kok repot. Tapi memang mereka ini gegabah ya dalam mengkafirkan. Kemudian ketika mereka mengkafirkan pemerintah, mengkafirkan negara, mengkafirkan masyarakat, maka yang terjadi di seluruh dunia ini adalah jahiliyah kembali menurut mereka. Jahiliyatul alam. Ketika jahiliyah, perang lagi. Maka yang harus dilakukan adalah perang. Keharusan mendirikan negara dulu, keharusan mendirikan khilafah atau daulah. Ketika khilafah atau daulah itu kan tidak mungkin dicapai dengan sukarela, karena nggak ada negara yang mau menyerahkan secara sukarela negaranya menjadi negara khilafah. Karena itu mereka menggelorakan jihad dalam arti perang fisik yang menyimpang itu. Nah, jihad itu tidak mungkin bisa ada kalau tanpa hijrah. Makanya ada narasi hijrah. Nah, hijrah, setelah mereka hijrah, kemudian ada namanya al-wala wal baro. Ini demarkasi antara lawan dan kawan. Itu. Mereka hitam putih sekali. Dan ketika sudah seperti itu, maka motivasi untuk memotivasi orang berjihad itu dinarasikan dengan narasi akhir zaman. Itu kenapa saya ingatkan berkali-kali bahaya daripada ceramah-ceramah yang mengatakan Ustadz akhir zaman. Banyak kasus orang menjadi pelaku teror itu karena mendengarkan materi narasi akhir zaman. Tentu bukan narasi akhir zaman yang berbahaya, tapi doktrinnya ini, propagandanya ini. Misalnya pelaku bom Surabaya itu salah satu orang yang terkena doktrin akhir zaman, mengatakan bahwa nanti bulan Juni ini sudah kiamat. Makanya dia buru-buru harus dipercepat ini. Jangan sampai kiamat sudah terjadi dan dia belum sempat melakukan jihad. Di Sumatera Barat itu ada masyarakat setelah mendengarkan ceramah Ustadz akhir zaman gantung diri. Dan betapa bahayanya narasi-narasi akhir zaman itu ketika dijadikan sebagai bahan propaganda. Seperti itu. Jadi ini diantara salah satu hal yang menjadi struktur cara berpikir mereka, kenapa mereka mudah sekali mengkafirkan, membunuh orang, menyakiti orang lain tanpa ada pertimbangan apapun, karena dengan nalar bahwa ini adalah agama yang harus diperjuangkan. Mungkin masyarakat yang kebanyakan diam karena mereka belum merasakan akibatnya gitu. Betul? Bisa jadi seperti itu. Belum merasakan bahayanya. Masih enak hidup masih gini-gini aja gitu kan. Itu yang ribut di atas doang. Comfort kan. zone ya. Iya kan, ada di comfort zone kan. Iya. Benar. Maksudnya itu urusan pemerintah lah. Mereka, bukan urusan saya. Betul. Gitu kan. Padahal ini adalah tanggung jawab kita bersama. Karena narasi-narasi ini berkembang di masyarakat, dan yang bisa meluruskan narasi seperti ini adalah kan para tokoh agama dan masyarakat itu sendiri yang moderat. Kita ini sebagai umat beragama punya tanggung jawab untuk menjaga kemurnian agama itu agar supaya tidak jadi sesuatu hal yang menyimpang gitu. Jangan sampai agama itu bertentangan dengan ketika Tuhan itu menurunkan agama itu yang disebut dengan maqasidus syariah. Alih-alih kita mau menyembah Tuhan, kita sebenarnya sedang mendatangkan murka Tuhan. Tapi gini Gus, maksudnya yang Gus berikan gitu ya, sebuah pemikiran yang Gus berikan atau alasan yang Gus berikan ke saya di sini kan adalah alasan-alasan logika sebenarnya sebagai manusia gitu ya. Di mana mereka juga akan menggunakan alasan-alasan logika mereka sebagai manusianya mereka gitu. Jadi buat mereka Anda salah kan? Iya. Iya toh? Iya. Iya. Nah, ini kan di sini terjadi pertarungan wacana saya kira. Dan ketika kita memegang kebenaran menurut kita, ya kita harus perjuangkan. Iya. Kita tidak boleh diam atas terjadinya kemungkaran-kemungkaran, kejahatan-kejahatan seperti ini. Karena kalau kita diam, berarti kita adalah bagian dari kejahatan itu sendiri. Iya. Kalau saya sederhana Gus, saya begini. Saya nggak melihat
salah benar ajarannya ini ajarannya itu, saya nggak ngeliat gitu. Saya berpikir secara logika, saya sebagai manusia aja. Kalau misalnya contoh yang paling sederhana, warung ditutup lagi saat puasa, saya nggak setuju. Udah gitu. Karena sebagai manusia menurut saya salah. Sebagai manusia aja, nggak usah sebagai seorang muslim. Sebagai manusia lah, yang orang agama kita banyak kok. Kita minta diperhatikan, ya menghargai orang lain juga gitu. Misalnya ada wanita menggunakan hijab, tidak hijab, menurut saya itu haknya mereka. Kalau dia nanya, saya berikan masukan. Tidak nanya, ya sudah, karena itu haknya Tuhan dengan dia. Betul. Larinya Makanya seperti ada itu. ulama yang mengatakan begini, seandainya apa yang dibawa oleh Muhammad itu bukan agama, niscaya itu adalah kebaikan yang universal. Iya, Ya. benar. Dan ternyata mudah kok gitu loh. Mudah menjadi seorang Islam tuh ya mudah gitu loh. Nggak seribet itu gitu Betul, loh. betul. Ya memang yang mempersulit itu kan umat kita sendiri ya. Iya, Dan sebetulnya itu sudah di warning sendiri oleh Nabi. betul. Nabi itu mengatakan bahwa binasalah orang yang berlebih-lebihan, orang yang ekstrim. Iya. Nabi juga pernah berpesan bahwa jauhilah kalian ekstremisme beragama. Karena ekstremisme beragama itu sudah menghancurkan umat-umat sebelum kalian. Pernah ada seseorang yang mengatakan bahwa saya ini tidak tidak pernah tidur. Saya ini tidak pernah makan, selalu berpuasa. Saya ini tidak menikah. Ya goblok kan. Kata Nabi, saya ini manusia yang paling mulia, tapi saya juga menikah. Saya juga makan. Saya juga tidur gitu. Artinya Islam ini tidak membuat seseorang itu kehilangan kemanusiaannya. Iya, betul. Betul, saya sangat setuju. Nah, kadang-kadang juga banyak orang-orang yang nanya, ini kok yang diundang seperti ini, kenapa tidak undang ada ustadz-ustadz begini-gini. Saya bukan yang ngundang, saya terbuka buat siapa saja sebenarnya, buat apapun saya terbuka. Cuman kalau saya lihat di TV marah-marah, ngamuk-ngamuk, teriak-teriak, takut juga kan kalau di sini teriak-teriak. Iya. Padahal dengan mereka melakukan itu sebetulnya mereka bukan sedang menyebarkan Islam, tapi sedang memperburuk citra Islam itu sendiri. Iya, benar. Dan Islam menjadi rusak di tangan orang-orang seperti itu. Karena kan orang tidak melihat Islam dari Al-Qur'annya, tidak melihat Islam dari hadisnya. Mereka melihat Islam dari perilaku umat Islam. Ketika ada yang melakukan teror, orang-orang luar akan menganggap bahwa itulah Islam. Dan ketika kita tidak bersuara, orang akan menganggap bahwa itulah Islam. Nah, kenapa kita harus meluruskan? Karena suatu kebohongan yang terus-menerus diulang-ulang akan mereka anggap sebagai sebuah kebenaran. Aduh, Gus, ini nggak akan habis nih. Kayaknya kita nanti bikin sesi 2 lah ya. Siap. Ya, jadi intinya kami ingin meminta negara sebetulnya, terutama mungkin Kominfo, karena radikalisasi itu sekarang banyak terjadi di media sosial. Ya. Mohonlah yang seperti ini, tolong negara berpihak kepada kepada hal-hal yang memang untuk kepentingan negara sendiri gitu. Konten-konten seperti ini, kemudian negara juga harus punya kedaulatan dalam melakukan kepada platform-platform sosial media yang tidak mau membuka data yang membahayakan negara gitu. Kemudian juga tadi saya itu ingin terus-menerus mengajak silent majority ini, mayoritas yang moderat ini untuk bangkit dan untuk meluruskan setiap kali ada informasi yang keliru diluruskan, ada informasi yang hoax diluruskan. Berani bicara ya. Berani bicara. Berarti tidak ada di comfort zone yang nyaman, diam aja, sedangkan di bawah rayapnya sudah menggerogot, itu intinya betul. Ya. Dan ketika kita membela negara, hakikatnya kita juga membela agama. Ya. Karena kita tidak mungkin bisa beragama tanpa adanya negara. Gus, terima kasih banyak Gus. Sama-sama. Mudah-mudahan mencerahkan juga, dan maaf daripada di sini nanti ada pemeriksaan saya ketangkep, saya balikin buku-bukunya kan. Kalau saya peneliti, jadi Anda peneliti. Kalau ditaruh di sini tiba-tiba ada apa-apa, saya punya buku-buku itu. Tidak mau. Baik. Thank you, terima kasih banyak. 5, 4, 3, 2, 1 and close the door.